Hai semuanya, bukan kejadian yang membuat hidup terasa berat, tapi cara kita menanggapi kejadian itulah yang pelan-pelan menguras energi, emosi, dan kewarasan kita. Hidup ini sebenarnya tidak pernah kehabisan kejadian. Setiap hari selalu ada hal yang datang tanpa diundang, mulai dari perkataan orang yang menyakitkan, rencana yang gagal, ekspektasi yang runtuh, sampai kenyataan yang sama sekali tidak sesuai harapan. Namun, yang sering luput kita sadari, bukan kejadian-kejadian itu yang paling berpengaruh pada kualitas hidup kita, melainkan cara kita menanggapi semua itu. Banyak dari kita tumbuh dengan kebiasaan bereaksi cepat, emosional, dan spontan. Ada masalah sedikit, langsung marah. Ada kritik kecil, langsung merasa diserang. Ada kegagalan, langsung menyimpulkan diri tidak berguna. Tanpa disadari, reaksi-reaksi inilah yang membentuk pola hidup yang melelahkan, karena setiap kejadian kecil bisa berubah menjadi beban besar di kepala. Kita sering mengira bahwa perasaan tersinggung, marah, atau kecewa adalah sesuatu yang otomatis dan tidak bisa dikendalikan. Padahal, yang otomatis hanyalah kejadian dan sensasi awalnya. Setelah itu ada ruang kecil yang sering tidak kita sadari. Ruang antara apa yang terjadi dan bagaimana kita menanggapinya. Di ruang inilah sebenarnya kita punya kendali. Sayangnya ruang ini sering terlewat karena kita terlalu terbiasa hidup di mode reaktif. Kita membalas kata dengan kata, emosi dengan emosi, luka dengan luka. Akhirnya, masalah yang seharusnya selesai dalam satu kejadian malah berlanjut menjadi drama panjang di pikiran kita sendiri. Coba perhatikan, berapa banyak energi yang terbuang hanya karena kita terus mengulang-ulang kejadian yang sama di kepala. Kata-kata seseorang yang sebenarnya sudah lewat, tapi kita putar ulang berkali-kali. Kesalahan kecil yang sudah selesai, tapi kita hukum diri sendiri seolah itu dosa besar. Kita tidak sedang menghadapi kejadian itu lagi, tapi kita terus menanggapinya seakan-akan masih terjadi. Disinilah letak masalahnya. Cara menanggapi yang tidak disadari bisa membuat satu momen buruk terasa seperti penderitaan berkepanjangan. Mengubah cara menanggapi bukan berarti berpura-pura kuat atau menekan emosi. Justru sebaliknya, ini tentang kejujuran pada diri sendiri. Kita mengakui bahwa emosi itu ada, tapi kita tidak membiarkannya mengambil alih kendali penuh. Kita belajar membedakan antara apa yang terjadi dan cerita yang kita bangun tentang kejadian itu. Banyak penderitaan lahir bukan dari realitas, tapi dari cerita tambahan yang kita ciptakan sendiri. Kita menambahkan asumsi, penilaian, dan ketakutan, lalu mempercayainya seolah itu fakta. Saat seseorang mengkritik kita misalnya, fakta dasarnya sederhana, tak ada orang yang menyampaikan pendapat. Namun di kepala kita, fakta itu berubah menjadi cerita panjang tentang tidak dihargai, tidak cukup baik, atau tidak pantas berada di posisi sekarang. Padahal, itu semua adalah tafsir. Dengan mengubah cara menanggapi, kita belajar berhenti sejenak sebelum mempercayai tafsir tersebut. Kita bertanya, apakah ini fakta atau hanya asumsi? Dari sini beban emosional yang tadinya berat bisa terasa lebih ringan. Banyak orang takut mengubah cara menanggapi karena mengira itu akan membuat mereka pasif atau lemah. Padahal, yang terjadi justru sebaliknya. Orang yang mampu memilih responsnya dengan sadar biasanya jauh lebih kuat secara mental. Mereka tidak mudah terpancing, tidak mudah terseret drama, dan tidak membuang energi untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Mereka tetap peduli, tapi tidak reaktif. Tetap tegas, tapi tidak emosional. Ini bukan soal menjadi dingin, melainkan menjadi lebih jernih. Mengubah cara menanggapi juga berarti menerima bahwa kita tidak bisa mengontrol semua hal. Kita tidak bisa mengatur ucapan orang lain, keputusan atasan, atau kejadian tak terduga dalam hidup. Namun kita selalu punya kendali atas sikap kita sendiri. Selama ini banyak dari kita hidup seolah-olah kebahagiaan ada di tangan orang lain. Jika orang lain baik, kita bahagia. Jika situasi mendukung, kita tenang. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, kita merasa aman. Pola seperti ini membuat hidup rapuh, karena kebahagiaan kita bergantung pada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Ketika kita mulai mengubah cara menanggapi, kita memindahkan pusat kendali kembali ke dalam diri. Kita tidak lagi menunggu dunia menjadi ideal untuk merasa baik-baik saja. Kita belajar berdamai dengan kenyataan bahwa dunia seringkali berantakan, tidak adil, dan tidak sesuai ekspektasi. Namun di tengah semua itu, kita masih bisa memilih bagaimana bersikap. Pilihan inilah yang perlahan membentuk ketenangan yang lebih stabil, bukan ketenangan semu yang mudah runtuh hanya karena satu masalah kecil. Cara menanggapi yang sehat tidak lahir dalam semalam. Ini adalah kebiasaan yang dibangun dari kesadaran kecil yang diulang terus-menerus. Awalnya terasa sulit, karena kita harus melawan kebiasaan lama yang sudah bertahun-tahun terbentuk. Reaksi spontan terasa lebih mudah, karena tidak membutuhkan usaha berpikir.
Namun justru karena terlalu mudah, reaksi ini sering membawa penyesalan. Kita menyesal karena berkata kasar, menyesal karena mengambil keputusan saat emosi, atau menyesal karena membiarkan satu kejadian merusak suasana hati penuh. Mengubah respons berarti memberi jeda. Jeda ini bisa sangat singkat, hanya beberapa detik, tapi dampaknya besar. Di jeda itu, kita menarik nafas, menyadari emosi yang muncul, lalu memilih respons yang lebih rasional. Kita tidak menyangkal perasaan, tapi kita tidak langsung menuruti dorongan awalnya. Banyak konflik sebenarnya bisa selesai lebih cepat jika kita mau menunda respons beberapa saat. Kata-kata yang tadinya ingin dilontarkan mungkin tidak lagi terasa perlu setelah emosi sedikit mereda. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada hal-hal kecil yang sebenarnya sepele, tapi terasa besar karena cara kita menanggapinya. Macet di jalan, pesan yang tidak dibalas, rencana yang berubah mendadak, atau komentar orang yang kurang menyenangkan. Jika semua ini ditanggapi dengan emosi berlebihan, hidup akan terasa seperti rangkaian masalah tanpa henti. Namun jika kita mulai melihatnya sebagai bagian normal dari hidup, intensitas emosinya bisa jauh berkurang. Bukan berarti kita harus selalu santai dan tidak peduli. Ada hal-hal yang memang penting dan perlu ditanggapi dengan serius. Namun serius tidak sama dengan reaktif. Serius berarti kita hadir sepenuhnya, berpikir jernih, dan mengambil tindakan yang tepat. Reaktif berarti kita membiarkan emosi memimpin tanpa arah. Perbedaan ini seringkali tipis, tapi dampaknya besar. Dengan respons yang sadar, kita bisa menyampaikan ketidaksetujuan tanpa merusak hubungan, menyampaikan batasan tanpa harus menyakiti, dan menyampaikan kekecewaan tanpa meledak-ledak. Mengubah cara menanggapi juga membuat kita lebih mengenal diri sendiri. Kita mulai mengenali pola emosi yang sering muncul, situasi apa yang mudah memancing amarah, dan pikiran apa yang biasanya memperkeruh keadaan. Kesadaran ini penting, karena tanpa mengenal diri, kita akan terus terjebak dalam pola yang sama. Kita mungkin menyalahkan keadaan, padahal yang perlu diubah adalah kebiasaan batin kita sendiri. Seringkali cara kita menanggapi hari ini dipengaruhi oleh luka lama yang belum selesai. Kritik kecil terasa sangat menyakitkan, karena mengingatkan pada penolakan di masa lalu. Kegagalan sederhana terasa menghancurkan karena kita membawa beban ekspektasi lama. Dengan menyadari hal ini, kita bisa lebih berbelas kasih pada diri sendiri. Kita tidak lagi bereaksi berlebihan karena sadar bahwa yang sedang berbicara bukan hanya kejadian hari ini, tapi juga pengalaman masa lalu yang ikut terbawa. Saat kita mulai menanggapi dengan lebih sadar, hidup terasa lebih ringan, bukan karena masalah berkurang, tapi beban mentalnya berkurang. Kita tidak lagi membawa semua hal ke dalam hati. Kita belajar memilah mana yang perlu dipikirkan, mana yang bisa dilepaskan. Tidak semua komentar perlu dibalas, tidak semua masalah perlu diperbesar, tidak semua orang perlu diyakinkan. Sikap ini bukan bentuk ketidakpedulian, melainkan kebijaksanaan dalam mengelola energi. Perubahan cara menanggapi juga berdampak pada hubungan dengan orang lain. Orang-orang di sekitar kita akan merasakan perbedaan. Kita menjadi lebih tenang saat menghadapi perbedaan pendapat, tidak mudah tersulut, dan lebih terbuka untuk mendengar. Ini menciptakan ruang komunikasi yang lebih sehat. Banyak konflik membesar bukan karena perbedaan yang besar, tapi respons yang salah. Dengan respons yang lebih bijak, konflik bisa berubah menjadi diskusi, dan perbedaan bisa menjadi pelajaran. Mengubah cara menanggapi juga berarti menerima bahwa tidak semua hal harus kita menangkan. Ada kalanya melepaskan ego jauh lebih menenangkan daripada mempertahankan pembenaran. Kita sering terjebak dalam keinginan untuk selalu benar, didengar, dan diakui. Akibatnya, setiap perbedaan pendapat terasa seperti ancaman. Padahal, tidak semua perbedaan perlu dilawan. Tidak semua kesalahpahaman perlu diperpanjang. Kadang, memilih diam atau mundur selangkah adalah bentuk respons yang paling dewasa. Respons yang bijak tidak selalu terlihat heroik. Terkadang, justru terlihat sederhana dan tidak mencolok. Namun dampaknya terasa dalam jangka panjang. Hidup menjadi lebih stabil, emosi lebih terjaga, dan pikiran tidak mudah kacau. Kita tidak lagi menghabiskan waktu berjam-jam memikirkan hal-hal yang tidak bisa diubah. Fokus kita bergeser dari mengeluh menjadi memahami, dari menyalahkan menjadi belajar. Banyak orang merasa hidupnya berat karena terlalu banyak hal yang dipikirkan, padahal yang memberatkan bukan jumlah masalah, tapi cara menyikapinya. Dengan mengubah respons, kita bisa mengurangi beban mental tanpa harus mengubah situasi eksternal. Kita tetap menghadapi tantangan yang sama, tapi dengan cara yang lebih tenang. Kita tidak lagi panik setiap kali ada masalah, karena kita tahu bahwa kita mampu menghadapinya dengan kepala dingin. Mengubah cara menanggapi juga membuat kita lebih hadir di momen sekarang.
Kita tidak terus-menerus terjebak di masa lalu atau cemas tentang masa depan. Saat sesuatu terjadi, kita menghadapinya saat itu juga, lalu melepaskannya ketika sudah selesai. Kita tidak menyeret kejadian kemarin ke hari ini. Kebiasaan ini sangat membantu menjaga kesehatan mental, karena pikiran kita tidak dipenuhi oleh hal-hal yang sebenarnya sudah berlalu. Dalam proses ini, kita juga belajar membedakan mana yang berada dalam kendali kita dan mana yang tidak. Banyak penderitaan muncul karena kita mencoba mengontrol hal-hal di luar kendali. Kita ingin orang lain berubah, situasi menjadi ideal, atau masa lalu terulang dengan hasil berbeda. Semua itu hanya menguras energi. Dengan respons yang lebih sadar, kita menerima batas kendali kita, lalu fokus pada hal-hal yang benar-benar bisa kita lakukan. Perubahan ini mungkin terasa asing di awal. Lingkungan yang terbiasa melihat kita reaktif mungkin terkejut melihat kita lebih tenang. Ada juga yang salah paham, mengira kita tidak peduli. Namun seiring waktu, konsistensi akan berbicara. Kita akan merasakan sendiri manfaatnya, dan itu jauh lebih penting daripada penilaian sesaat orang lain. Mengubah cara menanggapi bukan tentang menjadi orang yang selalu positif. Ini tentang menjadi orang yang jujur dan sadar. Kita tetap boleh merasa marah, sedih, dan kecewa. Namun kita tidak membiarkan perasaan itu mengendalikan arah hidup. Kita mengakuinya, memahaminya, lalu memilih tindakan yang lebih sehat. Ini adalah bentuk kedewasaan emosional yang seringkali tidak diajarkan secara formal, tapi sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita konsisten melatih cara menanggapi yang lebih bijak, perlahan kita akan menyadari satu hal penting. Hidup tidak lagi terasa seperti musuh yang harus dilawan setiap hari. Hidup tetap penuh tantangan, tapi tidak lagi terasa menakutkan. Kita menjadi lebih percaya pada kemampuan diri untuk menghadapi apapun yang datang. Keyakinan ini bukan lahir dari kontrol atas keadaan, tapi dari kontrol atas respons kita sendiri. Pada akhirnya, mengubah cara menanggapi adalah tentang kebebasan. Kebebasan dari reaksi otomatis yang merugikan diri sendiri. Kebebasan dari emosi yang terus-menerus naik turun karena hal-hal di luar kendali. Kebebasan untuk memilih sikap yang selaras dengan nilai dan tujuan hidup kita. Banyak orang mencari kebebasan di luar, padahal kebebasan sejati seringkali mulai dari dalam, dari cara kita menyikapi apa yang terjadi. Saat kita mulai hidup dengan respons yang lebih sadar, kita tidak lagi mudah terseret arus. Kita tidak lagi bereaksi hanya karena terbiasa. Kita bertindak karena memilih. Perbedaan ini mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Kita menjadi lebih tenang dalam tekanan, lebih sabar dalam ketidakpastian, dan lebih bijak dalam menghadapi perbedaan. Hidup tetap akan menghadirkan masalah, orang-orang yang menyebalkan, dan situasi yang tidak ideal. Itu semua tidak akan berubah. Namun satu hal yang bisa kita ubah adalah cara kita menyambut semua itu. Kita bisa memilih untuk marah sepanjang hari, atau memilih untuk memahami dan melanjutkan hidup. Kita bisa memilih untuk tersinggung, atau memilih untuk melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas. Pilihan ini selalu ada, meski seringkali tersembunyi di balik kebiasaan lama. Mengubah cara menanggapi bukan berarti hidup menjadi tanpa konflik. Konflik tetap ada, tapi kita tidak lagi hancur karenanya. Kita menghadapi konflik dengan kepala dingin, belajar dari situ, lalu bergerak maju. Kita tidak membiarkan satu kejadian menentukan suasana hati berhari-hari. Kita tidak lagi memberi kekuatan berlebihan pada hal-hal kecil. Jika kalian semua merasa hidup belakangan ini terasa berat, mungkin bukan karena hidupnya yang terlalu kejam, tapi karena cara menanggapinya yang terlalu keras pada diri sendiri. Mungkin sudah saatnya kita berhenti bereaksi dan mulai merespons. Berhenti melawan semua hal dan mulai memahami mana yang perlu diperjuangkan, mana yang bisa dilepaskan. Perubahan ini tidak instan, tapi sangat mungkin dilakukan. Dimulai dari kesadaran kecil, dari satu respons yang lebih tenang hari ini, satu nafas sebelum membalas pesan, satu pilihan untuk tidak memperpanjang drama. Dari hal-hal kecil inilah, kebiasaan baru terbentuk. Dan dari kebiasaan baru inilah, hidup yang lebih tenang perlahan tercipta. Pada akhirnya, hidup tidak menuntut kita untuk selalu kuat, tapi untuk selalu sadar. Sadar bahwa kita punya pilihan dalam setiap kejadian. Sadar bahwa reaksi kita membentuk pengalaman hidup kita sendiri. Dengan mengubah cara menanggapi, kita tidak mengubah dunia, tapi kita mengubah cara kita hidup di dalamnya. Dan seringkali, itu sudah lebih dari cukup untuk membuat hidup terasa jauh lebih baik. Seringkali kita tidak sadar bahwa cara kita menanggapi sesuatu sudah menjadi kebiasaan yang berjalan otomatis. Kita bangun pagi dengan sisa emosi kemarin,
lalu membawa semua itu ke hari ini tanpa pernah benar-benar memeriksanya. Ada rasa kesal yang tidak jelas sumbernya, ada lelah yang bukan karena fisik, ada emosi yang terasa berat padahal tidak sedang terjadi apa-apa. Semua itu biasanya berasal dari respons-respons kecil yang tidak pernah selesai. Kita menanggapi sesuatu dengan emosi, tapi tidak benar-benar memprosesnya, lalu membiarkannya menumpuk di dalam diri. Ketika kebiasaan ini berlangsung lama, hidup terasa seperti beban yang terus bertambah. Bukan karena masalahnya semakin besar, tetapi karena kita terus membawa sisa-sisa emosi lama ke setiap kejadian baru. Masalah hari ini bercampur dengan kekecewaan kemarin, lalu ditambah kecemasan tentang besok. Akhirnya, satu kejadian kecil saja sudah cukup membuat kita meledak atau merasa ingin menyerah. Padahal, jika ditarik ke belakang, yang sebenarnya terjadi adalah akumulasi dari cara menanggapi yang tidak pernah disadari. Mengubah cara menanggapi berarti juga belajar menyelesaikan emosi dengan tuntas, bukan dengan melupakannya secara paksa, tapi dengan mengakuinya tanpa menghakimi diri sendiri. Kita sering terlalu keras pada diri sendiri ketika merasa marah atau sedih. Kita merasa emosi itu tanda kelemahan. Akibatnya, kita menekannya, bukan memahaminya. Padahal, emosi yang ditekan justru mencari jalan keluar dengan cara yang lebih merusak. Entah lewat ledakan emosi, sikap pasif-agresif, atau kelelahan mental yang berkepanjangan. Respons yang sehat dimulai dari penerimaan. Kita menerima bahwa emosi itu wajar, bahwa kecewa itu manusiawi, bahwa marah itu bukan dosa. Namun setelah menerima, kita tidak berhenti di sana. Kita bertanya, apa yang bisa kita lakukan dengan emosi ini? Apakah perlu diungkapkan, dilepaskan, atau cukup disadari lalu dibiarkan berlalu? Dengan cara ini, emosi tidak lagi menjadi penguasa, tapi menjadi informasi yang membantu kita memahami diri sendiri. Banyak orang mengira bahwa menanggapi dengan tenang berarti tidak peduli. Padahal justru sebaliknya. Ketika kita benar-benar peduli pada diri sendiri, kita tidak akan membiarkan emosi liar merusak kesehatan mental kita. Kita belajar melindungi energi, waktu, dan fokus kita. Kita mulai selektif dalam memberi respons, bukan karena acuh, tapi karena sadar bahwa tidak semua hal layak mendapat reaksi besar. Dalam kehidupan sosial, perubahan cara menanggapi ini sering terasa menantang. Ada orang-orang yang terbiasa memancing reaksi, entah lewat drama, provokasi, atau sikap merendahkan. Jika dulu kita selalu terpancing, sekarang kita mulai melihat pola itu dengan lebih jernih. Kita menyadari bahwa tidak semua ajakan emosi perlu disambut. Tidak semua konflik harus dimenangkan. Kadang, respons terbaik adalah tidak masuk ke dalam permainan itu sama sekali. Ketika kita berhenti bereaksi berlebihan, kita memberi pesan yang kuat, bukan hanya pada orang lain, tapi pada diri sendiri. Pesan bahwa ketenangan kita lebih berharga daripada pembenaran ego. Pesan bahwa kita tidak perlu selalu membuktikan apapun untuk merasa cukup. Dari sini, rasa aman perlahan tumbuh, bukan karena dunia menjadi lebih ramah, tapi karena kita tidak lagi mudah goyah oleh dunia. Cara kita menanggapi kegagalan juga sangat menentukan bagaimana kita melangkah ke depan. Banyak dari kita langsung mengaitkan kegagalan dengan nilai diri. Gagal sedikit, langsung merasa tidak berguna. Salah langkah, langsung menyimpulkan bahwa diri ini selalu salah. Respon seperti ini bukan hanya menyakitkan, tapi juga menghambat pertumbuhan. Kita bukan sedang belajar dari kegagalan, tapi sedang menghukum diri sendiri karenanya. Mengubah cara menanggapi kegagalan berarti memisahkan antara peristiwa dan identitas. Kegagalan adalah kejadian, bukan label permanen. Ketika kita gagal, yang perlu ditanggapi adalah situasinya, bukan menyerang diri sendiri. Dengan respons yang lebih sehat, kegagalan berubah fungsi, bukan lagi akhir segalanya, tapi bahan evaluasi yang jujur. Kita melihat apa yang bisa diperbaiki tanpa harus merendahkan diri sendiri. Respons yang keras pada diri sendiri seringkali berasal dari standar yang terlalu tinggi dan tidak realistis. Kita menuntut diri untuk selalu benar, selalu kuat, selalu berhasil. Saat realitas tidak sesuai, kita menyalahkan diri habis-habisan. Padahal, hidup tidak pernah menjanjikan kesempurnaan. Dengan mengubah cara menanggapi kegagalan, kita belajar bersikap adil pada diri sendiri. Kita tetap bertanggung jawab, tapi tidak kejam. Hal yang sama berlaku ketika menghadapi penolakan. Penolakan sering terasa personal, seolah-olah seluruh diri kita ditolak. Padahal dalam banyak kasus, penolakan lebih berkaitan dengan situasi, kebutuhan, atau sudut pandang orang lain. Dengan respons yang lebih sadar, kita tidak langsung menarik kesimpulan bahwa kita tidak cukup baik. Kita memahami bahwa penolakan adalah bagian dari hidup, bukan cerminan nilai diri.
Mengubah cara menanggapi juga membantu kita keluar dari kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Perbandingan sering memicu respons emosional yang tidak sehat, seperti iri, minder, atau putus asa. Kita melihat pencapaian orang lain, lalu menanggapi dengan menyalahkan diri sendiri. Padahal setiap orang berjalan dengan ritme dan latar belakang yang berbeda. Dengan respons yang lebih bijak, kita bisa melihat orang lain sebagai inspirasi, bukan ancaman. Ketika kita berhenti bereaksi negatif terhadap perbandingan, fokus kita kembali ke perjalanan sendiri. Kita tidak lagi sibuk memikirkan siapa yang lebih cepat, lebih sukses, atau lebih dihargai. Kita lebih peduli pada langkah berikutnya yang bisa kita ambil. Hidup menjadi lebih tenang karena kita tidak terus-menerus mengukur diri dengan standar luar yang berubah-ubah. Respons yang sehat juga membantu kita menghadapi ketidakpastian. Hidup jarang memberi kepastian penuh. Rencana bisa berubah, harapan bisa runtuh, dan masa depan seringkali tidak jelas. Jika ditanggapi dengan kecemasan berlebihan, ketidakpastian menjadi sumber stres yang terus-menerus. Namun jika ditanggapi dengan kesadaran bahwa kita bisa beradaptasi, ketidakpastian tidak lagi terasa menakutkan. Mengubah cara menanggapi ketidakpastian berarti fokus pada apa yang bisa dilakukan hari ini, tanpa terlalu terjebak pada kemungkinan terburuk. Kita tetap waspada, tapi tidak panik. Tetap merencanakan, tapi tidak terobsesi. Dari sini, hidup terasa lebih fleksibel dan tidak terlalu menekan. Dalam hubungan dekat, cara menanggapi memiliki peran yang sangat besar. Banyak hubungan rusak bukan karena kurang cinta, tapi karena respons yang salah saat terjadi konflik. Kata-kata yang diucapkan saat emosi bisa melukai lebih dalam daripada masalah awalnya. Respons defensif, menyalahkan, atau meremehkan seringkali membuat jarak semakin lebar. Padahal, konflik sebenarnya adalah kesempatan untuk saling memahami jika ditanggapi dengan cara yang tepat. Mengubah cara menanggapi dalam hubungan berarti lebih banyak mendengar daripada membalas. Kita tidak langsung menyiapkan argumen saat orang lain berbicara. Kita berusaha memahami maksud di balik kata-kata, bukan hanya bereaksi pada nadanya. Ini tidak mudah, terutama saat emosi sedang tinggi. Namun justru di saat-saat seperti itulah kualitas respons kita diuji. Respons yang matang tidak selalu berarti mengalah, tapi berarti memilih waktu dan cara yang tepat. Ada saatnya berbicara, ada saatnya diam. Ada saatnya menjelaskan, ada saatnya menenangkan diri dulu. Dengan respons seperti ini, konflik tidak harus berakhir dengan luka, bahkan bisa menjadi titik tumbuh bagi hubungan. Cara kita menanggapi juga mempengaruhi cara orang lain memperlakukan kita. Ketika kita konsisten merespons dengan tenang dan tegas, orang lain belajar bahwa kita bukan orang yang mudah dipermainkan atau dipancing emosinya. Kita menunjukkan batas tanpa harus marah. Kita menunjukkan ketegasan tanpa harus agresif. Ini menciptakan rasa hormat yang lebih sehat dalam hubungan apapun. Mengubah cara menanggapi bukan berarti kita selalu berhasil. Akan ada saatnya kita kembali terpancing, kembali bereaksi berlebihan. Itu manusiawi. Yang penting bukan kesempurnaan, tapi kesadaran untuk kembali. Kita menyadari respons yang kurang tepat, lalu memperbaikinya di kesempatan berikutnya. Proses ini bertahap, tapi sangat berarti. Ketika kita semakin terlatih, kita akan merasakan perbedaan besar dalam kualitas hidup. Pikiran tidak lagi terlalu bising, emosi tidak lagi terlalu melelahkan. Kita lebih cepat pulih setelah kejadian tidak menyenangkan. Kita tidak lagi terjebak terlalu lama dalam perasaan negatif. Semua ini bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tapi karena kita menjadi lebih tangguh secara emosional. Respons yang sadar juga membuat kita lebih jujur pada diri sendiri. Kita tidak lagi bersembunyi di balik reaksi impulsif. Kita berani melihat apa yang sebenarnya kita rasakan dan butuhkan. Dari sini, keputusan yang kita ambil menjadi lebih selaras dengan nilai hidup kita, bukan sekadar pelarian dari emosi sesaat. Pada titik tertentu, kita akan menyadari bahwa mengubah cara menanggapi adalah salah satu bentuk perawatan diri yang paling penting. Ini bukan tentang memanjakan diri, tapi tentang menjaga kesehatan mental dan emosional dalam jangka panjang. Dunia akan terus menuntut, mengkritik, dan mengecewakan. Jika kita terus menanggapi semuanya dengan reaksi yang menguras diri, kita akan kelelahan sebelum mencapai apapun. Dengan respons yang lebih bijak, kita memberi ruang bagi diri untuk bernapas. Kita tidak lagi hidup dalam mode bertahan terus-menerus. Kita mulai menikmati momen-momen kecil tanpa dibayangi oleh reaksi berlebihan. Kita bisa tertawa tanpa merasa bersalah,
bisa istirahat tanpa merasa malas, dan bisa bergerak maju tanpa terus menoleh ke belakang. Mengubah cara menanggapi juga membantu kita menerima hidup apa adanya, bukan seperti yang kita inginkan. Penerimaan ini bukan tanda menyerah, tapi tanda kedewasaan. Kita berhenti melawan kenyataan yang tidak bisa diubah, lalu mengalihkan energi ke hal-hal yang bisa kita lakukan. Dari sini, hidup terasa lebih seimbang. Jika kalian semua merasa sering lelah secara emosional, sering tersinggung atau mudah merasa hidup ini tidak adil, mungkin ini saatnya bukan mengubah dunia, tapi mengubah respons. Mulai dari hal kecil. Satu kejadian hari ini yang biasanya membuat emosi, coba ditanggapi dengan sedikit jeda. Satu pikiran negatif coba dilihat tanpa langsung dipercaya. Langkah kecil ini jika dilakukan terus-menerus akan membawa perubahan besar. Pada akhirnya, hidup tidak pernah meminta kita untuk selalu benar atau selalu kuat. Hidup hanya meminta kita untuk belajar. Belajar memahami diri, belajar menerima kenyataan, dan belajar memilih respons yang lebih sehat. Dengan mengubah cara menanggapi, kita tidak hanya membuat hidup lebih tenang, tapi juga lebih bermakna. Karena di sanalah kita benar-benar hadir, bukan sebagai korban keadaan, tapi sebagai manusia yang sadar akan pilihannya sendiri. Ada satu hal menarik ketika kita benar-benar mulai mengubah cara menanggapi, yaitu hidup terasa lebih sederhana tanpa harus menjadi lebih mudah. Masalah tetap datang, tantangan tetap ada, orang-orang tetap bisa mengecewakan. Tapi semua itu tidak lagi terasa serumit dulu. Kita tidak lagi menambahkan lapisan emosi berlebihan di atas kejadian yang sudah cukup berat. Kita berhenti membuat hidup terasa lebih rumit hanya karena cara berpikir yang tidak disadari. Selama ini, banyak dari kita hidup dengan pikiran yang terlalu aktif menilai. Hampir setiap kejadian langsung diberi label baik atau buruk, adil atau tidak adil, menyenangkan atau menyakitkan. Penilaian ini muncul begitu cepat sampai kita lupa bahwa itu hanyalah reaksi awal, bukan kebenaran mutlak. Ketika cara menanggapi tidak diubah, penilaian ini terus memicu emosi yang berlebihan. Namun saat kita mulai sadar, kita bisa membiarkan penilaian itu lewat tanpa harus diikuti. Respons yang lebih tenang membuat kita melihat hidup dengan sudut pandang yang lebih luas. Kita tidak lagi menganggap satu kesalahan sebagai kegagalan total, atau satu penolakan sebagai akhir segalanya. Kita melihat kejadian sebagai bagian dari proses panjang yang tidak selalu lurus. Dari sini, rasa sabar tumbuh bukan karena kita memaksa diri, tapi karena kita memahami bahwa hidup memang seperti itu adanya. Mengubah cara menanggapi juga membuat kita lebih berhenti menuntut dunia agar sesuai dengan keinginan kita. Banyak kekecewaan lahir karena kita berharap hidup selalu berjalan sesuai rencana. Ketika kenyataan berbeda, kita menanggapinya dengan marah atau putus asa. Padahal, harapan yang terlalu kaku seringkali menjadi sumber penderitaan. Dengan respons yang lebih fleksibel, kita tetap punya harapan, tapi tidak menggantungkan ketenangan pada hasil tertentu. Respons yang matang membantu kita menghadapi perubahan. Perubahan sering terasa mengancam karena mengganggu rasa aman. Kita terbiasa dengan pola tertentu, lalu tiba-tiba semuanya berubah. Jika ditanggapi dengan penolakan, perubahan terasa menyakitkan. Namun jika ditanggapi dengan keterbukaan, perubahan bisa menjadi ruang belajar. Kita mungkin tidak langsung nyaman, tapi kita tidak menutup diri. Dalam proses ini, kita juga belajar bahwa tidak semua hal perlu dipahami sekarang. Ada kejadian yang baru terasa maknanya setelah waktu berlalu. Jika kita memaksa diri untuk langsung mengerti, kita justru menambah beban pikiran. Dengan cara menanggapi yang lebih sabar, kita memberi waktu pada diri untuk mencerna hidup pelan-pelan. Respons yang lebih sadar juga membuat kita lebih peka terhadap batas diri. Kita tahu kapan perlu beristirahat, kapan perlu menjauh sejenak, dan kapan perlu berkata cukup. Kita tidak lagi menanggapi semua tuntutan dengan iya hanya karena takut mengecewakan. Kita belajar bahwa menjaga diri bukan bentuk egoisme, tapi bentuk tanggung jawab. Ketika kita mulai hidup dengan respon seperti ini, kelelahan emosional perlahan berkurang. Bukan karena hidup menjadi sepi masalah, tapi karena kita tidak lagi memikul semuanya sendirian di dalam kepala. Kita memilih mana yang perlu dipikirkan, mana yang bisa dilepaskan. Dan pilihan ini memberi ruang nafas yang sangat berarti.
Cara kita menanggapi pikiran sendiri sama pentingnya dengan cara kita menanggapi dunia luar. Banyak orang terlihat tenang di luar, tapi di dalam kepalanya terjadi pertengkaran tanpa henti. Pikiran negatif datang silih berganti, mengkritik, meragukan, dan menakut-nakuti. Jika setiap pikiran ditanggapi sebagai kebenaran, hidup akan terasa melelahkan. Padahal pikiran hanyalah pikiran, bukan fakta mutlak. Mengubah cara menanggapi pikiran berarti berhenti mempercayai semua yang muncul di kepala. Kita tidak lagi langsung bereaksi terhadap setiap kekhawatiran. Kita belajar melihat pikiran seperti awan yang lewat. Ada yang gelap, ada yang terang, tapi semuanya sementara. Dengan respon seperti ini, pikiran tidak lagi menguasai emosi sepenuhnya. Banyak kecemasan muncul karena kita menanggapi kemungkinan seolah-olah sudah pasti terjadi. Kita membayangkan skenario terburuk, lalu bereaksi seakan-akan itu nyata. Dengan mengubah respons, kita menyadari bahwa membayangkan sesuatu bukan berarti itu akan terjadi. Kita kembali ke kenyataan saat ini, ke hal-hal yang benar-benar ada di depan mata. Respons yang sehat terhadap pikiran juga membuat kita lebih berbelas kasih pada diri sendiri. Kita tidak lagi memarahi diri karena merasa lemah atau takut. Kita memahami bahwa pikiran negatif sering muncul saat kita lelah atau tertekan. Alih-alih melawan, kita mendengarkan lalu menenangkan diri. Dari sini, hubungan dengan diri sendiri menjadi lebih hangat. Mengubah cara menanggapi pikiran juga mengurangi kebiasaan overthinking. Overthinking bukan karena terlalu banyak berpikir, tapi karena respons kita terhadap pikiran tidak pernah berhenti. Kita terus mengulang hal yang sama, berharap menemukan kepastian. Padahal kepastian jarang datang dari memikirkan sesuatu berulang-ulang. Dengan respons yang lebih sadar, kita tahu kapan harus berhenti. Respons ini juga membantu kita menghadapi rasa bersalah. Banyak dari kita terus menghukum diri atas kesalahan lama. Kita menanggapi ingatan masa lalu dengan penyesalan yang tidak ada habisnya. Padahal masa lalu tidak bisa diubah. Dengan respons yang lebih bijak, kita mengambil pelajaran tanpa terus menyakiti diri sendiri. Saat cara menanggapi pikiran berubah, kualitas hidup meningkat secara perlahan. Kita tidak lagi terjebak di dalam kepala sendiri. Kita lebih hadir, lebih fokus, dan lebih mampu menikmati hal-hal sederhana. Pikiran tetap datang, tapi kita tidak lagi tenggelam di dalamnya. Mengubah cara menanggapi pikiran bukan tentang mengosongkan kepala, tapi tentang memilih mana yang layak diikuti. Kita tidak menolak pikiran, tapi kita juga tidak menyerahkan kendali sepenuhnya. Dari sini, ketenangan menjadi sesuatu yang bisa dilatih, bukan sesuatu yang harus ditunggu.